Perkenalkan, saya Yulia Adriana Wetan dengan NIM 712021-124. Baik, kita akan masuk pada pendahuluan yang mana saya akan menjelaskan tentang apa itu homoseksual. Homoseksual merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan orientasi seksual sesama jenis. Nah, istilah ini pertama kali diciptakan oleh Carl Maria Catherbeany. Nah, homoseksual diyakini sudah ada sejak dahulu, namun kuantitasnya lebih kecil dan cenderung dilakukan secara kerahasiaan dibandingkan sekarang, yang mana homoseksual sudah dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi realitas kehidupan di masa kini. Nah, sini juga saya akan menjelaskan sedikit apa itu lesbian dan gay, dan apa juga yang membedakan LGBT dan juga LGBTQ. Nah, lesbi merupakan istilah yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya terhadap perempuan, atau bisa kita pahami bahwa lesbian merujuk pada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, baik secara seksual, baik secara emosional, dan juga secara spiritual. Sedangkan gay merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada laki-laki yang menyukai laki-laki atau laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki. Sedangkan LGBT dan LGBTQ+, LGBT merupakan inisialisasi, yang mana LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, bisexual, dan transgender. Nah, kata ini merujuk pada siapa saja yang bukan heteroseksual. Nah, kata ini juga merujuk pada siapa saja yang mungkin bukan lesbian, gay, bisexual, atau transgender. Nah, sedangkan LGBTQ yang mana menambahkan kata Q untuk mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai queer, atau mereka mempertanyakan identitas seksual atau gender dari mereka. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam perkenalan mengenai biodata pendeta dan kasus yang diambil. Seorang pendeta yang berinisial C lahir sekitar 35 tahun yang lalu, yang bersekolah di sekolah teologi pada jenjang S1 dan hingga S2. Ia menamatkan studinya dengan peringkat cum laude. Ia kemudian ditabiskan menjadi seorang pendeta pada tahun 2020 setelah sekitar 2 tahun sebelumnya ia sudah melayani sebagai seorang vikaris atau calon pendeta di salah satu jemaat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya di Soeh. Pasca pentabisan di awal Oktober 2020, ada satu pemberitaan terkait dengan LGBT di Nusa Tenggara Timur yang saat itu dimuat di salah satu media lokal, dan si C inilah menjadi salah satu narasumbernya. Pemberitaan itu kemudian menjadi perbincangan hangat, dan keluarga dari si C ini menerima hinaan, makian, dan direndahkan oleh masyarakat. Nah, Ketua Sinode Gemit yang menyuarakan dukungannya atas kaum LGBT saat itu pun mendapat banyak serangan. Akhirnya si C ini terkena disiplin gereja karena ia mempunyai orientasi seksual. Setelah 3 tahun berselang, keberadaan C ini sebagai pelayan gereja akan diputuskan di sidang sinode yang berlangsung pada 11 sampai 20 Oktober tahun 2023 kemarin, dan si C ini punya kerinduan untuk kembali melayani jemaat. Namun apa yang akan terjadi
ia serahkan semuanya kepada yang kuasa. Tetapi jika status kependetaannya ini dicabut dalam sidang tersebut, menurutnya ini sudah termasuk dalam pelanggaran HAM. Saat ini, pelayanannya pada komunitas Independent Men of Lobamora atau IMOF untuk membantu sesamanya dalam mendapat hak-hak dasar mereka di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Pada bagian pembahasan, yang pertama adalah situasi problematik secara umum. Pendeta Chico Lawrence adalah pendeta dari Gemit yang berada di Kupang, NTT. Ia telah menghadapi berbagai problematika dalam hidupnya sejak ia menyadari orientasi seksualnya yang merupakan seorang gay. Awalnya ia protes kepada Tuhan karena ia tidak ingin dilahirkan sebagai homoseksual. Ia juga bertanya-tanya, apakah Tuhan membenci dirinya akibat orientasi seksualnya itu. Namun, setelah menjalani studi teologi hingga S2 sambil mencari jawaban, ia mengetahui bahwa Tuhan tetap cinta kepada dirinya bagaimanapun orientasi seksual yang ia miliki. Tetapi pergumulannya tidak sampai situ saja. Terdapat 4 situasi problematika yang terjadi. Yang pertama, penolakan dari masyarakat dan gereja. Keluarga Chico mengalami hinaan, makian, dan direndahkan oleh masyarakat setelah diberitakan tentang orientasi seksualnya yang merupakan seorang gay. Tantangan yang lebih besar muncul ketika gereja Gemit akan memutuskan keberlanjutan pelayanan Chico sebagai seorang pendeta melalui sidang sinode. Gemit dan masyarakat di NTT sendiri cenderung menunjukkan sikap yang konservatif terhadap kaum gay seperti diri pendeta C tersebut. Yang kedua adalah problematika tentang ancaman kehilangan pelayanan gereja. Imbas dari orientasi seksualnya, Chico terancam kehilangan status kependetaannya yang telah ia peroleh sejak tahun 2020. Namun Chico tidak tinggal diam. Bila hal itu terjadi, ia berinisiatif akan melaporkan hal itu sebagai pelanggaran terhadap HAM atau hak asasi manusia. Lalu, problematika yang ketiga adalah tantangan dalam membentuk ruang inklusif. Chico bergabung dengan organisasi Independent Men of Lobamora dan LBH APIK. Mereka bersama-sama berusaha untuk menciptakan kota ramah HAM yang diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas, terutama bagi mereka yang mengalami orientasi seksual yang berbeda dari yang ada di masyarakat pada umumnya. Lalu, situasi problematika yang keempat adalah pendidikan dan kesadaran dari masyarakat. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap orientasi seksual dan identitas gender menyebabkan diskriminasi dan stigma negatif terhadap kaum gay tadi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi persepsi negatif dan meningkatkan toleransi. Dalam situasi ini, Chico dan komunitasnya terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak dasarnya. Bagian ketiga dari pembahasan adalah stigma dari 3 aspek. Yang pertama, keluarga. Keluarga Chico awalnya sedih dan kaget karena stigma buruk tentang gay yang tertanam pada diri mereka. Namun selang beberapa waktu, khususnya Ibu AL, kemudian memberikan dukungan dan penerimaan terhadap orientasi seksualnya sebagai seorang gay. Penerimaan ini menunjukkan cinta tak bersyarat seperti cinta Allah kepada manusia, sehingga stigma buruk keluarga tadi menjadi hilang. Lalu kedua adalah gereja. Gemit, tempat Chico melayani sebagai pendeta, menunjukkan sikap konservatif terhadap orientasi seksualnya. Ancaman kehilangan status kependetaan menjadi realitas yang dihadapi oleh Chico, yang menciptakan konflik antara keyakinan agamanya dan penerimaan terhadap identitasnya. Sikap gereja yang konservatif mencerminkan stigma terhadap LGBTQ dalam konteks agama. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke poin kedua dari kajian kasus, yakni dilema moral.
Dilema moral merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di kehidupan yang juga berhubungan dengan etika, di mana masyarakat memiliki hak yang sama untuk diperlakukan. Di era saat ini, orang berlomba-lomba untuk diperlakukan dan melakukan perbuatan yang menurutnya adalah sesuatu yang baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Banyak hal yang terjadi sehingga menyebabkan munculnya dilema moral di kehidupan sehari-hari. Dilema moral ini membuat seseorang diperhadapkan ke dalam dua pilihan, namun tidak satu pun dari pilihan tersebut bisa dianggap sebagai jalan keluar yang tepat. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini dengan kenyataan yang ada. Maka dari itu, kelompok melihat bahwa terdapat dilema moral pada kasus pendeta gay di NTT ini, di mana dalam keprofesian sebagai seorang pendeta, dia diperhadapkan dengan kenyataan sejak sedari kecilnya bahwa dirinya adalah seorang gay. Dilema moral yang terjadi ketika di satu sisi dirinya merasa memiliki hak asasi manusia yang tidak melarang akan pilihan hidup yang dia jalani sebagai seorang gay, dan menurut dia gay adalah sebuah anugerah pemberian dari Tuhan. Namun di lain sisi, dilihat dari status jabatannya adalah seorang pendeta atau pelayan jemaat gereja yang diketahui benar menolak keras kaum lesbian atau gay, atau lebih dikhususkan ini dengan kasusnya Pak Pendeta itu, yaitu seorang gay. Lalu yang terakhir adalah stigma dari masyarakat. Masyarakat di NTT menunjukkan sikap ketidakpahaman dan penolakan terhadap mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda itu, sehingga menciptakan stigma yang melekat bagi Chico. Pemberitaan media lokal terhadap orientasi seksualnya menyebabkan gunjangan, hinaan, dan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Meskipun Chico dan organisasinya berupaya membentuk ruang inklusif bagi masyarakat NTT tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan kelompok mengenai tinjauan etika, kajian etika seksual dan etika Kristen. Etika seksual sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji moralitas dalam perilaku seksual dengan maksud menilai maupun mengkritik hubungan seksual dalam kehidupan bermasyarakat dari perspektif sosial, budaya, dan filosofis. Dalam hal ini terdapat kasus demi kasus yang membutuhkan pertimbangan moral untuk memutuskannya. Tetapi dalam pengambilan keputusan ini harus dilandasi dengan pertanggungjawaban moral yang bernilai. Untuk itu terdapat dua tipe pertimbangan moral, yakni pendekatan konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Cara berpikir seorang konsekuensialis ialah melihat pada akibat yang akan diterima atau terjadi apabila dipaksakannya suatu tindakan. Sedangkan non-konsekuensialis melihat pada perbuatan tersebut apakah baik atau tidak, atau sesuai dengan moral atau tidak. Tetapi yang perlu digarisbawahi ialah kedua pendekatan ini tidaklah menghasilkan kesimpulan, tetapi hanya memberikan pertimbangan. Homoseksualitas mengarah kepada perilaku seksual yang berbeda secara umum, yakni adanya ketertarikan kepada sesama jenis. Orientasi seksual ini memungkinkan adanya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Perilaku ini bukanlah bawaan lahir, tetapi dapat muncul secara tiba-tiba dan ikut dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia bertumbuh. Layaknya manusia heteroseksual, para kaum homoseksual juga ingin menunjukkan eksistensinya melalui tindakan, perilaku, sikap mereka pada ruang publik.
Namun dalam realita yang terjadi, perilaku mereka kerap dianggap mengganggu dan melanggar norma yang berlaku. Ini tentu tidak terlepas dari stigma kaum heteroseksual bahwa orientasi seksual yang baik dan normal ialah antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam Alkitab juga mencatat penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang ditakdirkan untuk hidup bersama. Dalam kekristenan tentulah menimbulkan pro dan kontra, bukan saja kehadiran mereka, tetapi juga berkenaan dengan pernikahan sesama jenis. Ada kelompok yang mengecam dan menolak dengan berlandaskan hukum alam dan kitab suci. Ada juga kelompok yang menerima kehadiran mereka, tetapi tidak dengan ide pernikahan. Dan ada kelompok yang melihat jika hubungan mereka berjalan normal dengan dilandasi cinta, maka semuanya itu sah-sah saja. Akan tetapi semuanya ini tetap meninggalkan masalah. Di dalam Alkitab sendiri terdapat pandangan mengenai homoseksualitas. Pada poin ini akan dijelaskan secara khusus mengenai kisah hancurnya Sodom dan Gomora yang kontroversial akan tafsiran-tafsiran. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 19, diceritakan bahwa para kaum pria yang terdiri dari tua dan muda di kota tersebut menghampiri Lot untuk memakai kedua tamu yang singgah di rumah Lot. Kata Ibrani untuk kami pakai ialah neda yang berasal dari kata yada, di mana kata ini memang biasanya dipakai untuk persetubuhan. Jadi seluruh pria di kota itu datang untuk bersetubuh dengan dua tamu Lot itu. Namun yang menjadi perhatian kita ialah apakah benar semua laki-laki adalah homo di kota itu. Nampaknya ini merupakan hiperbolisme atau melebih-lebihkan untuk kata seluruhnya. Sebab tidak mungkin semuanya merupakan homo, karena di dalam Kejadian 14 mencatat terdapat 2 menantu untuk anak perempuan Lot. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan pandangan gereja di Indonesia mengenai homoseksualitas. Gereja memahami bahwa manusia adalah karya keagungan Tuhan yang terdiri atas 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, hubungan seksual yang diakui adalah antara laki-laki dengan perempuan yang terjadi dalam ikatan pernikahan. Di luar dari itu, gereja menganggap itu sebagai perzinahan. Homoseksual dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang karena seksualitas dimengerti sebagai hubungan laki-laki dengan perempuan. Homoseksual adalah sebuah sebutan yang digunakan untuk menunjuk kepada suatu aktivitas seksual yang menyimpang, baik itu antara sesama laki-laki dan sesama perempuan. Sebagai gereja tentunya menolak keras tindakan homoseksual tidak sesuai dengan ajaran moral Kristiani. Homoseksual menjadi sebuah perhatian khusus oleh gereja, disebabkan oleh PGI sendiri memahami dalam surat yang dibuat oleh PGI, memahami bahwa isu homoseksual merupakan isu yang harus disikapi secara bijak dan harus diperjuangkan sebagai semua gereja di Indonesia ini. Tujuannya agar gereja-gereja di Indonesia sadar akan isu lesbi dan gay dalam kasus yang terjadi. Dalam pernyataan tersebut, PGI mencatat bahwa di suatu sisi PGI menyadari keberagaman ajaran gereja dan dalam menyikapi fenomena tersebut. Namun di sisi lain, PGI mendorong setiap gereja untuk mengkaji isu-isu lesbi dan gay. Gereja akan dituntun oleh Tuhan untuk bersikap bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan ini. Sebagai gereja tentunya melihat dan menyikapi homoseksual dengan bijaksana dan profesional. Dari sudut pandang kebenaran, sangat jelas bahwa perilaku homoseksual adalah dosa dan tidak dapat dibenarkan. Sebagai gereja dan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani semua orang tanpa ada diskriminasi dengan orang dan juga sekelompok orang. Dengan begitu, gereja harus menyatakan kasih dan penerimaannya terhadap
terhadap orang yang melakukan homoseksual. Dalam artian, wujud penerimaan bukan berarti membenarkan perilaku homoseksual dan bukan memandang perilaku homoseksual itu menjadi ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Akan tetapi menerima dan kehadiran homoseksualitas sebagai ciptaan Tuhan. Dalam pengertian perilaku homoseksual itu tentunya harus diterima oleh gereja untuk membantu mereka dalam menghindari isu tentang pelaku perilaku homoseksual. Dan di saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisa kasus yang diperhadapkan dengan pandangan etika kekristenan. Teman-teman, fenomena kasus pendeta di NTT yang adalah mengklaim dirinya merupakan bagian dari homoseksual atau gay ini, jika kita kaji atau kita perhadapkan dengan etika Kristen yang berlaku, maka tentu saja hal ini merupakan hal yang salah atau menyimpang. Mengapa demikian? Karena sudah banyak pertimbangan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa homoseksual atau gay, lesbian ini merupakan tindakan yang salah. Bahkan dalam etika Kristen sendiri pun telah mengkaji bahwa fenomena kasus homoseksualitas ini sebagai sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran etika kekristenan sendiri. Nah, dalam kasus ini kelompok kami mengangkat pertimbangan non-konsekuensialis atau deontologis dari Immanuel Kant untuk mengkaji kasus ini, di mana kami mengangkat kasus ini karena mengangkat tindakan deontologis ini karena dalam kasus pendeta ini mengklaim dirinya secara langsung sebagai seorang gay begitu. Padahal dia di sini adalah seorang tokoh agama yang dimana harusnya dia mengetahui ajaran-ajaran kekristenan yang melarang mengenai homoseksual itu. Nah, jika kita lihat dalam etika Kristen di mana ada cerita dari Alkitab tentang Sodom dan Gomora, di mana di situ Allah murka terhadap kota ini dan menghancurkan kota ini karena mereka hidup dalam dosa perilaku seksualitas yang menyimpang, di mana ada hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Padahal secara hakikatnya Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 2 ayat 15 itu adalah laki-laki dan perempuan, dan yang dimaksudkan di sini adalah Adam dan Hawa. Sehingga jika dapat dikaji, maka kasus ini termasuk dalam tindakan menyimpang tentunya dari ajaran kekristenan, karena pada secara hakikatnya Allah telah menciptakan manusia itu Adam dan Hawa ya dalam Kejadian 2 ayat 15, dan bahkan memberikan mereka mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak di tengah bumi. Dan hal yang dilakukan atau kasus yang dilakukan oleh seorang pendeta di NTT ini juga secara langsung seperti kami telah mengkaji di bagian pandangan gereja di Indonesia. Di sini dalam Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, di sini juga telah secara tersirat memberikan penegasan dan sikap mereka terhadap adanya perilaku homoseksual, di mana mereka mengatakan bahwa perilaku homoseksual itu merupakan perilaku yang menyimpang dari siapa diri manusia yang sebenarnya atau hakikat manusia yang sebenarnya diberikan Allah kepada manusia, termasuk diantaranya adalah hakikat gender dan seksualitas. Sehingga kami menyimpulkan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang menyimpang dari etika kekristenan. Sehingga jika dapat dikaji, maka kasus ini termasuk dalam tindakan menyimpang tentunya dari ajaran kekristenan, karena pada secara hakikatnya Allah telah menciptakan manusia itu Adam dan Hawa ya dalam Kejadian 2 ayat 15, dan bahkan memberikan mereka mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak di tengah bumi. Dan hal yang dilakukan atau kasus yang dilakukan oleh seorang pendeta di NTT ini juga secara langsung
Seperti kami telah mengkaji di bagian pandangan gereja di Indonesia, di sini dalam Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, di sini juga telah secara tersirat memberikan penegasan dan sikap mereka terhadap adanya perilaku homoseksual, di mana mereka mengatakan bahwa perilaku homoseksual itu merupakan perilaku yang menyimpang dari siapa diri manusia yang sebenarnya atau hakikat manusia yang sebenarnya diberikan Allah kepada manusia, termasuk diantaranya adalah hakikat gender dan seksualitas. Sehingga kami menyimpulkan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang menyimpang dari etika kekristenan. Pada bagian kesimpulan, kelompok kami memberi kesimpulan bahwa homoseksualitas ialah tindakan menyimpang dari etika Kristen. Menurut etika Kristen, homoseksualitas merupakan tindakan yang menyimpang karena sudah melanggar prinsip dasar seksualitas dalam Alkitab, yang dimana Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki, yakni Adam dan Hawa. Hal ini sesuai dengan kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Serta dalam kehidupan kita dan dalam bermasyarakat, homoseksual dilarang keras, dan jika kita tetap melakukannya, maka kita akan dianggap orang yang tidak waras atau gila.